Siap semuanya? Siap. Semangat Pak Ujang, buahnya lebat. Cakep. Dipetik 1 untuk dibagi 3. Cakep. Selamat siang anak-anak Bapak dan Ibu. Cakep. Tetap semangat dan semoga selalu bahagia. Kalau misalnya ada di antara kalian yang mau kelompok yang mau buat pantun, oke, silakan buat pantun atau mau buat giliran lagu, bebas ya, masing-masing kelompok. Ini namanya kita menerapkan proses pembelajaran diferensi ya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, kita mulai dengan doa pembuka. Boleh? Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua yang pada saat ini. Kami masih diberi kesehatan dan pada siang hari ini kami ingin melanjutkan proses kegiatan belajar mengajar kami untuk memperkenalkan proyek kelima sehingga kami menjadi siswa-siswi yang aktif, kreatif dan cerdas dalam mengikuti pembelajaran ini sehingga semoga bermanfaat bagi masa depan kami masing-masing. Bimbinglah kami agar dapat mengikuti pelajaran ini. Kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, lalu dan sepanjang segala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Proyek baik. Penguatan profil pelajar baca yang biasa disebut dengan temanya. Bapak ngambil salah satu tema. Jadi mungkin ada di antara kalian yang tahu dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? Bapak Bumi. Ada 6, lalu kemudian ada 7 tema. Dalam kegiatan ini kita ambil salah satu saja, temanya yaitu bangunlah jiwa dan raga. Ngomong-ngomong, kalian lihat bangunlah jiwa dan raga ini angkat tangan. Kalian temukan di mana? Di salah satu lagu nasional. Lagu apa? Lagu apa? Hah? Pelajar Pancasila. Ayo, satu Pak. Bangunlah jiwa dan raganya. Lagu apa? Kalian nyanyikan setiap hari Senin. Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Ya kan? Apa nih? Bangunlah jiwa dan raganya. Kita temanya, topik yang mau kita angkat adalah ayo kita cegah perundungan dunia maya dan dunia nyata. Tahu perundungan? Tahu. Bukan tulisannya. 3, 2. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya pembelajaran kelima ini, terutama dengan tema ini? Melalui aktivitas kampanye, ini sebenarnya katakanlah kampanye kecil-kecilan. Setiap kelompok nanti mengkampanyekan tentang anti perundungan itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, melalui entah melalui poster, entah melalui yel-yel, entah melalui mungkin ada yang bisa membuat lirik lagu gitu ya, dan kalau misalnya kita membuat yang lebih itu ada yang mampu untuk membuat drama, memerankannya dalam hal ini, pembuatan kampanye berkaitan dengan bagaimana mencegah tindakan perundungan. Melalui aktivitas kampanye anti perundungan di dunia nyata dan dunia maya, peserta didik diharapkan memahami manfaat pencegahan perundungan sehingga dapat mengembangkan karakter bergotong royong dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Ya, akhlak kepada sesama manusia. Jadi, kalian perhatikan ada dua sebenarnya, dua dimensi utama. Ada dimensi gotong royong, ada takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, akhlak kepada terutama dalam dimensi elemen akhlak kepada sesama. Kalau misalnya kalian cenderung ya membuli atau mengolok-olok atau mengejek temannya, berarti akhlak kepada sesamanya masih perlu ditingkat, perlu diperbaiki. Ya, ini salah satunya. Satu perkenalan nih, kalian nih. Tahukah kamu arti perundungan? Tahukah perundungan? Pembulian. Pembulian. Apa lagi? Memojokkan seseorang. Pembulian, pemojokkan, Penghinaan. penghinaan. Pembantaian. Itu pembantaian. Coba perhatikan di minggu lalu atau bulan lalu ya, ada anak IPA SMP yang betul. Sampai ini kan penganiayaan, gitu ya. Ada kemudian penganiayaan, tindakan yang merugikan, tindakan kekerasan, ya kan? Nanti kita akan lihat kira-kira tindakan itu berdampak pada apa? Mental. Kepercayaan. Fisik, apa lagi? Kira-kira ada nggak pengaruh ke akademik? Ada. Apa pengaruhnya? Jadi takut sekarang mungkin karena dia terlalu tidak selesai. Oke, ini dampak akademiknya apa kira-kira kalau orang lihat? Karena dia terlalu takut dan dia Jadi prestasi belajarnya menjadi tidak percaya diri, ya kan? Kalian pernah nggak sih merasa berada di posisi orang yang pernah dipukul? Baik. Kamu harus dicari di mana ya? Bentar. Di mana kamu dapat menemukan aksi perundungan ini? Di sekolah, Pak. Sekolah kita masih ada yang Kenapa? SD. Ini pengalaman masa lalu ya. Berarti pengalaman masa lalu jadi korban. Jadi korban atau jadi pelaku? Jadi korban gitu. Iya, betul. Karena pernah jadi pelaku atau korban? Oh, jadi korban biasa. Ya, di mana kita dapat menemukan perundungan ini di lingkungan sekitar kita ya, baik dalam pergaulan sekolah maupun di rumah kan, dan bisa di dunia maya, sosial media. Pernah nggak kalian menjadi pelaku? Pernah menjadi pelaku nggak? Perundungan di dunia maya. Oke, sekarang menurut kalian, ini ada Bapak pertanyaannya sekarang sudah mulai di dalam. Menurut kalian, faktor apa atau apa faktor penyebab terjadinya tindakan perundungan? Dia merasa apa? Merasa keren kalau membuli orang. Pembelaan diri, Pak, agar dia merasa lebih bahagia. Pembelaan diri karena dia merasa lebih tinggi, dia menginjak orang. Dia merasa tidak benar, Pak. Merasa diri, Dia merasa benar. Merasa diri paling super ya. Dan mungkin juga apa lagi? Saya biasa mengatakan begini, orang seperti itu yang susah melihat orang senang melihat orang susah. Salah cara untuk. Jadi kita kalian menemukan begitu banyak faktor penyebab terjadinya tindakan perundungan. Ya, apa pernah membaca? Ternyata memang di dalam diri kita itu ada semacam kebutuhan. Contoh misalnya gini, belajar dari kasus siswa SMP yang dijuk kawan itu ada dorongan dari dalam kebutuhan agar dia itu ada kebutuhan untuk diakui oleh teman-temannya bahwa dia itu lebih kuat, lebih baik, lebih keren. Ketika orang lain dan ketika ada orang lain yang katakanlah mulai muncul gitu ya,
Ia merasa terkait. Makanya apa sih untungnya? Apa untungnya kita merasa terancam dengan teman-teman? Ada kan? Ada. Kita ada untungnya, malah yang ruginya lebih banyak dari. Oke, sekarang, nah, boleh kita HP-nya. Bapak kemarin beri waktunya hanya 10 kali 60, hanya 600 detik, berarti hanya 10 menit. Boleh akses link berikut ini? Baik, silakan yang itu. HTTPS? HTTPS apa? Tulislah 2 kata yang mengungkapkan perasaan, emosi, dan pesan kamu tentang perundungan. Siapa yang 3 kata tuh? Takut dan trauma. Dan jangan kata. Ngapa ngambil nama aku di situ? Tahu. Punya mana ya? Pak, nama mau nih Pak. Gen punya aku kayak mana, Gen? Nah, itu udah ada. Komen, keburu sakit. Ah, sakit. Siapa yang gitu? Siapa yang komen? Ada sekali. Ini malah katakan no comment. Iya, Pak. Enggak limit. Ini Pak kena limit tuh, Pak. Ini 2 orang kena limit kan? Oke, udah ya. Belum Pak, kami yang udah masuk Pak. Ya udah keluar lah. Ini yang mana aku ini? Lagi pil, itu tuh. Lagi. Rasa sakit hati, tidak baik dan marah, jahat dan dosa, berikan netral untuk berikan korban. No komen keburu sakit. Trauma, sakit hati. Kayaknya ini hampir semua jadi korban kayaknya nih. Memang Pak. Enggak berdosa. Padahal kalau agak maju, agak maju. Tahu sakit sama tuh. Oke ya. Oke baik. Ini hanya supaya Bapak mau melihat tanggapan atau reaksi kalian berkaitan dengan pengalaman seperti itu ya, perundungan kemuliaan. Artinya gini, dari yang kalian sampaikan yang kalian tulis, kita sepakat dan kalian juga mendukung bahwa tindakan pencegahan perundungan itu sesuatu hal yang penting, kan? Penting ya, itu tegas. Dan kita mencegah mulai dari komitmen diri sendiri. Ada satu gold way kata orang dalam emas. Kalau tidak mau dibeli, jangan membeli. Apa yang kau lakukan? Kata Yesus setelah itu kan? Sangat penting. Oke, kita tinggal kembali ke sini bentar. Kita kembali ke sini. Baru kita. Sekarang ini konteks sosialisasi. Temukan perundungan di lingkungan sekitarmu. Pernah? Lingkungan tempat tinggal? Nah ya, kalian bisa amati. Kalau diamati itu apa namanya? Kita bisa amati tadi biasa di media sosial, di sekolah, ya. Kemudian di mana? Kalau di tempat ibadah, kenapa orang tidak melakukan perundungan di tempat ibadah? Hah? Orang-orang sedikit apa ya? Takut dimarah Tuhan secara instan gitu Pak. Apakah saya termasuk pelaku perundungan? Pak, apakah anak-anakku sekalian pernah menjadi pelaku? Maybe. Secara tidak sadar mungkin ada, Pak. Secara tidak sadar. Secara sadar, tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau kita menjadi korban,
Kalian sudah rasa perempuan? Ada apa? Berdiri kan? Masuk kan dari tema kita. Masuklah jiwa dan raganya supaya kita itu menjadi pelajar-pelajar yang memiliki jiwa yang sehat, mental yang sehat, tapi juga harus dibagi dengan fisik yang sehat. Atau sebaliknya, kita mempunyai fisik yang sehat, tapi harus dibagi dengan mental yang kita lihat kedua. Apakah saya termasuk korban? Ya, kan? Nah, sekarang ayo kita masing-masing kelompok. Ini yang Bapak katakan tadi. Ya, kita dalam kelompok. Silakan masing-masing kelompok. Bapak tidak mau menentukan si kelompok mana buat apa. Boleh, silakan, terserah. Mau buat poster, di situ ada ya. Mau buat poster, berisi. Tapi itu poster isinya adalah kritikan kelompok tentang perundungan atau ajakan yang mencegah akan yel-yel boleh, siapa yang mau buat yel-yel boleh. Terus mau buat pantun, tapi pantunnya boleh satu. Pantun 4 kerat, 3 kerat. Enggak pernah pantun 3 ya? Pantun ya 4 apa namanya? 4 bait, 4 kerat. Atau mungkin ada yang bisa membuat lirik lagu, lagu-lagu singkat. Oke ya, sekarang berikutnya Bapak beri waktu, saya lagi, Bapak beri waktu seluas-luasnya kepada kelompok untuk mendiskusikan ini. Mau poster, apa yang kalian anggap mudah. Oke ya? Baik, silakan kelompok, nanti masing-masing kelompok seperti biasanya kita akan mempresentasikan di depan nanti. Ya, kalau hari ini kita presentasinya di depan kelas. Di depan kelas, di depan teman-temannya. Tukar Gus. Pak, nantinya satu ya Pak? Jangan-jangan awalnya Lagi sepasang. Udah. Boleh, kalau mau lebih dari satu. karena nanti ada satu kamar.
Tapi di rumah kamu jadi anak mama. Gak suci. Di rumah gue. Kami jadi satu sakotet. Selamat. Saya dia sekandung. Ini namanya. Oke ya, nanti belum. Kedua Pak, kali Pak. Oke, kelompok sana bersiap ya. Silakan. Bagaimana kelompoknya? Ya, ya. Baik, waktu berikutnya kita berikan kesempatan untuk para teman kita untuk mempresentasikan hasil kreasinya ya dalam bentuk poster. Jika mendesain poster, nanti setelah ini baru kita ini ya. Tapi silakan kita presentasikan apa yang kalian buat dan Selamat pagi teman-teman. pagi ya. Mari cegah. Pencegahan adalah tindakan atau cara proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lanjut. Upaya pencegahan bullying. Yang pertama itu serta membuat dan menegakkan aturan terkait pencegahan bullying. Yang kedua, mengembangkan budaya relasi yang berteman dan berbudi. Yang ketiga, menghormati dan dasarkan perbedaan keempat, saling mendukung satu sama lain. Oke, Rita masih ada yang mau disampaikan? Udah. Nah, lanjut silakan. Sebarkanlah kasih sayang dimanapun, kapanpun, dan entah siapapun dia. Sebarkanlah kasih sayang dimanapun, kapanpun, Dan entah siapapun dia. dan pada siapapun dia. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Kelompok Esther, Rita dan juga Aing, terima kasih. Silakan kembali ke kelompok. Berikutnya kelompok tadi, kelompok luas. Ya. Kita lihat apa yang dibuat oleh kelompok ini tadi. Mereka buat lagi ya. Jangan pukul-pukul, jangan apalagi menghina sesama teman. Ayo kita semua hargai sesama. Agar apa? Damai sentosa. Mereka dalam waktu yang sekian itu mereka bisa mencetak. Baik, kita kelompok ini bersiap dari silakan. Teman-teman, dari selamat siang. Kami sini akan menampilkan pantun. Duduk merenung di pinggir kali. Cakep. Cakep. Janganlah kawan saling membuli. Cakep. Karena kita harus saling menyayangi. Pantun yang kedua. Ada maling nasibnya sial. Cakep. Larang dibully sejak remaja. Cegah bullying di media sosial. Cakep. Luar biasa pantun kalian ini. Dan nanti kami terima kasih. Terima kasih kelompoknya Dimas dan teman-teman. Ya dengan Edel. Berikutnya. Selamat siang teman-teman. Kami Ya. berpantun tentang etikanya pembelian. Pergi ke pasar membeli gulali. Habis itu membeli bakso bakar. Cakep. Janganlah suka rugi. Karena itu tidak membuat hebat. Berapa bukan
Jamunya enak, sehat, bergizi. Janganlah kamu menyakiti sesamamu. Karena dalam Kristus kita harus saling mengasihi. Pulangnya jangan lupa beli semangka. Jangan suka merundung. Nanti kita Nanti kena karmanya. Oke. Good. kami akan bernyanyi. Bernyanyi silakan. 1, 2, 3. Kami bukan bonekamu, bisa kau lindungi dengan segenap hatimu. Kami bukan bonekamu, bisa kau hina-hina dengan segenap hatimu. Oke, yel-yel. Hey! Rangkaian aksi negatif dan agresif yang dilakukan satu atau kelompok orang pada pihak yang lemah dengan tujuan membuat rasa ketakutan dan tidak nyaman. Dilakukan dalam kurun waktu tertentu dan berulang. Biasanya perempuan kekerasan dan penghinaan. Dampaknya yaitu ada depresi dan cemburu, kehilangan selera makan, dehidrasi, dan tenggelamnya sampai dalam badan. Dan Oke. Tadi ada yang bagus dari kelompok ini tadi. Dasar hukumnya apa? Kita lihat ya dasar hukum kenapa pencegahan perundungan ini perlu. Coba dibaca. dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sudah. Terima kasih kepada Pak Kuli pembahasannya dari sini. Kalian luar biasa ya. Dan maksudnya gini yuk, dalam waktu yang sekian menit, tapi bisa menghasilkan ada yang menghasilkan 1 kartun, ada yang 2, bahkan ada yang buat kartun, ada yang buat yel-yel. Terus di sini tadi ada yang buat desain poster. Dan juga orang ini juga yang mana-mana. Terus kalau ini apa tadi? Iya. Ada dia kan? Ada satunya. Kita tulis. Kalau oke ya. Tulis nama kelompok masing-masing. Apa yang menjadi kreasi kelompok hari ini? Nama kelompok. Apa yang menjadi kreasi kelompok ya? Tulis ya. Jangan itu. Apa tadi pertanyaan kalau Ada yang ini kalian tadi ya dia. yel-yel, Pak. Silakan tadi. Ini tadi kalian dua kan? Tulis satunya di sana kelompok-kelompoknya. Pak, rangkaian demonstrasi, Pak. Terima kasih. Bapak, kalau yang harus sama kelompok, Ini kelompoknya Esther, Reta, ya. Kelompok Agusta. Oke. Tulis.
Panji. Kami Pak. Baik. Oke, baik. Hari ini sudah kalian sudah punya gambaran dan melakukan sesuatu yang berguna ya bagi apa namanya supaya pencegahan apa tadi dan satu yang paling terakhir adalah semoga dengan kegiatan aktivitas ini kalian menjadi sadar bahwa merunduk atau melakukan tindakan pembulian adalah sesuatu yang tidak baik dan mulai dari diri kita sendiri, ya kan? Mulai dari diri kita, mulai dari lingkungan kita, supaya sama-sama mencegah, tidak hanya dengan melakukan kampanye seperti ini, tapi memang yang paling penting adalah tindakan kita sehari-hari supaya kita sama-sama baik dari siswa maupun sekolah sama-sama mencegah tindakan. Ya, baik. Itu saja untuk kegiatan hari ini. Kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Saya mohon kerelaan Michelle memimpin doa penutup. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami. Semoga apa yang telah kami pelajari bisa kami ingat dan diterapkan pada masa-masa mendatang. Sekarang kami akan pulang, bila kami sepanjang perjalanan sampai dapat tempat tujuan. Terima kasih, selamat siang, selamat berjalan.